Indonesia dikenal sebagai orang hutan, alam yang bagus, ikan-ikan, tapi pemikirannya nggak ada. Tidak pernah dikenal sebagai bangsa yang berpikir, tidak dikenal sebagai bangsa yang punya khasanah intelektual. Jadi ya kita tuh monyet-monyet aja. Tapi di pihak lain adalah anak-anak tidak diperkenalkan kepada kecerdasan bangsa sendiri. Jadi sastra itu bukan puisi, bukan novel, tapi pemikiran dalam segala bentuknya. Metode ini nih ya, ambisinya adalah hanya dengan satu anak membaca satu buku, seluruh sekolah itu pinter bersama. Halo saudara-saudara semua, ketemu lagi di Lentera Talk bersama saya R.S. Sutanto, editor Lentera. Kali ini seperti biasa kami podcast di Blooks. Blooks ini adalah sebuah toko buku independen eklektik ya yang berada di Blok S Jakarta Selatan. Dan teman-teman kalau mau tahu soal Blooks kayak gimana, kita sudah pernah berbincang dengan Mas Hikmat Darmawan, co-owner dari Blooks. Teman-teman bisa langsung ke YouTube kita aja. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu penulis dan sastrawan sohor juga di tanah air kita. Ini sebuah kehormatan bagi Lentera. Beliau berkenan hadir di podcast kita sama-sama ya. Langsung aja deh. Ini juga saya sambil nervous sebetulnya. Langsung aja kita hadirkan. Ini dia Mbak Ayu Utami. Jangan sebut beliau dong. Oke. Itu beliau itu satu tren yang terjadi setelah reformasi. Oke. Tiba-tiba beliau dipakai untuk ya semua orang dan sekarang menjadi kata-kata yang umum, tapi sebetulnya itu agak feodal. Jadi kita sebut iya aja. Sebetulnya di media massa segala macam narasumber tidak disebut dengan bapak atau ibu, terus tidak disebut sebagai beliau. Supaya egaliter juga. Supaya egaliter. Oke. Luar biasa. Itu dia Mbak Ayu. Nah, sebelum jauh ngobrol dengan Mbak Ayu, saya mau bacain biodatanya Mbak Ayu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang tahu karyanya Mbak Ayu dan background Mbak Ayu. Tapi saya mau bacain supaya saya nggak salah gitu ya. Jangan malah salah. Mbak Ayu Utami adalah salah satu penulis yang dianggap sebagai pendobrak kemapanan, khususnya masalah seks dan agama yang diangkat dalam karya-karyanya. Karya-karya yang tulisnya mengangkat wacana seksualitas dari sudut pandang perempuan. Mulai aktif menulis sejak 1991 ketika menjadi wartawan, Mbak Ayu juga ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Dan ikut membangun komunitas Utan Kayu, sebuah pusat kegiatan seni, pemikiran, dan kebebasan informasi. Saat ini aktif sebagai kurator sastra dan direktur literatur and Ideas Festival di komunitas Salihara, serta direktur program teater Utan Kayu. Novel pertamanya, Saman, itu 1998, memenangkan sayembara penulisan roman terbaik Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Beberapa karyanya yang lain yaitu Larung 2001, Si Parasit Lajang 2003, Bilangan Fu 2008 yang beroleh Katulistiwa Literary Award 2008, Manjali dan Cakra Birawa 2010, Cerita Cinta Enrico 2012, Sugia 100% Indonesia 2012, Lalita 2012, Pengakuan Eks Parasit Lajang 2013, dan Anatomi Rasa 2019. Mbak Ayu juga pernah meraih Prins Claus Award pada tahun 2000 dari Prins Claus Fund Belanda, sebuah yayasan yang memberi penghargaan kepada individu dan organisasi yang berkontribusi dalam kebudayaan gitu. Jadi apakah itu sudah benar, Mbak? Benar. Hebat. Ya kira-kira risetnya cukup panjang ya. Soalnya kalau risetnya pakai Wikipedia nanti salah. Betul, karena Wikipedia juga banyak kesalahannya gitu. Oke, saya mau ngomongin pertama kali soal kemarin waktu kami hadir di Indonesia International Book Fair Festival ya, Book Festival di JCC. Saya datang ke forum sekacil yang mana di situ juga ada Mbak Ayu yang mengisi menjadi narasumber. Di situ kita sama-sama ngomongin soal peta sastra kebangsaan yang kemudian saya ketahui bahwa peta ini ternyata tercetusnya sudah lama. Ya, publishnya sudah lama gitu. Bukan cuma di tahun ini aja. Nah, Mbak Ayu apa bisa ceritain banyak soal peta sastra kebangsaan ini? Terima kasih. Ini dia bukunya. Iya. Buku Peta Sastra Kebangsaan, ini buku yang ini panduan untuk guru. Sebetulnya publish bangetnya memang baru waktu kemarin September akhir.
kita launching buku ini bersama Debat Sastra. Oh iya, SMA ya? SMA, biasa dilakukan oleh Salihara. Tapi ide buku ini datangnya kira-kira emang udah lama, udah hampir mungkin 15 tahun yang lalu. Waktu itu tuh ada perdebatan. Perdebatannya di kalangan sastrawan, terus di kalangan orang-orang di Departemen Pendidikan juga gitu. Nah, perdebatannya adalah kok kita nggak punya kanon sastra sih? Indonesia tuh kok nggak punya kanon sastra yang bisa diajarkan di sekolah. Kanon sastra tuh apa sih? Ya kira-kira bacaan, puncak-puncak bacaan yang harus dipahami anak-anak sekolah gitu. Nah, ada perdebatan keras karena justru para sastrawan menolak adanya kanon sastra. Nah kan aneh kan? Kok para sastrawan tidak pengen ada kanon sastra? Nah, rupanya memang dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, itu kalaupun ada kanon sastra, jadi pilihan buku bacaan yang dianggap paling bagus dan harus dibaca anak-anak sekolah, itu nanti ada eksklusi, ya, ada yang disingkirkan. Mana ya memilih yang paling bagus tuh bagaimana? Terus nanti banyak yang disingkirkan dan waktu itu kan reformasi baru mulai ya, jadi Pramudia tuh nggak langsung diterima oleh pemerintah. Jadi itu kalau ada kanon sastra itu pasti Pramudia tuh akan disingkirkan, Sitor Situmorang akan disingkirkan. Jadi waktu itu terjadi perdebatan dan para sastrawan bilang bahwa nggak perlu ada kanon sastra karena selalu ada eksklusi terhadap penulis-penulis tertentu dan nanti juga ada seleranya macam-macam bermasalah gitu. Nanti ada peran, ada kepentingan-kepentingan politik pemerintah, kepentingan pribadinya birokrasi dan macam-macam. Akhirnya diputuskan tidak ada kanon sastra. Cuma saya waktu itu kan sebagai penulis muda dan juga berpikir bahwa kok sayang banget ya, saya itu waktu sekolah juga nggak diperkenalkan dengan kesusastraan Indonesia. Jadi seharusnya ada tuh cara lain memperkenalkan bacaan-bacaan penting bagi anak sekolah. Karena saya sendiri, saya kemudian kan menjadi sastrawan, tapi waktu saya sekolah saya nggak suka pelajaran sastra. Oh ya? Nggak suka, saya benci pelajaran sastra, bukan benci sih. Bukan benci. Kenapa Mbak? Nggak relevan buat saya. Kenapa saya harus baca Situ Nurbaya? Kenapa terlalu old? Terlalu old dan ya, isunya nggak relevan buat saya. Nggak kontekstual bahasanya gitu nggak ya? relevan, nggak relate lah kalau nggak ada yang relate buat saya. Terus kita disuruh percaya bahwa ini karya hebat gitu. Jadi ada yang bermasalah menurut saya. Jadi diakui aja bahwa anak-anak tuh nggak akan langsung bisa percaya bahwa karya-karya yang dianggap sastra itu hebat. Buat mereka nggak relate aja gitu. Kayak pengalaman saya gitu, waktu kecil, waktu sekolah. Nah tapi saya kan setelah ini titik saya merasa sayang gitu ya adalah ketika saya banyak keluar negeri. Sebagai sastrawan, saya merasa kok saya nggak paham sama dunia pemikiran Indonesia sendiri. Perkembangan pemikiran Indonesia itu saya nggak paham. Padahal itulah yang dibutuhkan kita berdialog dengan orang di luar negeri. Kita mewakili apa itu khazanah intelektual Indonesia. Terus kita nggak tahu apa itu Indonesia gitu ya. Apa itu khazanah intelektual? Bukan cuma itu. Indonesia dikenal sebagai orang utan, alam yang bagus, ya, ikan-ikan, poros maritim misalnya. Tapi pemikirannya nggak ada. Tidak pernah dikenal sebagai bangsa yang berpikir. Tidak dikenal sebagai bangsa yang punya khazanah intelektual. Jadi ya kita tuh monyet-monyet aja. Ikan-ikan dan monyet-monyet dan burung-burung ya. Itu sayang sekali. Jadi saya merasa waktu kecil saya nggak dikasih, padahal ada banyak pemikiran dari Indonesia. Nah, itu yang tidak diberikan kepada saya waktu kecil dan sampai sekarang tidak diberikan kepada anak-anak. Jadi ada dua hal ya. Satu, para sastrawan sendiri tidak ingin punya kanon sastra. Tapi di pihak lain adalah anak-anak tidak diperkenalkan kepada kecerdasan bangsa sendiri. Gak ada yang luput gitu ya. Bukan cuma luput ini. Saya nggak tahu ini apakah sengaja atau luput, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita tidak dididik untuk melihat bangsa sendiri sebagai bangsa yang berpikir. Hanya tadi bangsa yang mewakili monyet-monyet, orang utan yang tentu saja harus dijaga, itu berharga. Tapi kan kita bukan cuma itu. Nah, Nah, disinilah saya mulai berpikir harusnya ada satu cara lain untuk memperkenalkan ini semua. Jadi cara lainnya itu adalah pertama bahwa
kita melihat sastra itu tidak terpisah dari keseluruhan sejarah kecendekiaan pemikiran. Jadi sastra itu bukan puisi, bukan novel, tapi pemikiran dalam segala bentuknya. Dalam segala bentuknya maksud saya adalah kalau kita bicara dunia akademis, bicara filsafat, mereka tuh punya bentuk yang terbatas ya. Ada hukum-hukum yang terbatas. Dunia akademis kan harus ada teori, harus metode ada metode dan lain-lain. Filsafat juga harus ada macam-macam. Nah, sastra itu justru pemikiran dengan segala bentuk yang terbuka. Jadi bebas pergulatan gitu ya. Dia kebebasan ada di situ, kebebasan untuk mempergulatkan. Tentu saja tidak semua hasilnya tuh bagus, tapi pergulatan itu ada di situ, dan disitulah kebebasan. Nanti kamu bisa lihat bahasa yang ancur-ancuran gitu ya, itu termasuk dari pergulatan kesusahan. Jadi kita harus melihat sastra itu bukan puisi, bukan novel, tapi keseluruhan ekspresi pemikiran dan perasaan yang itu berharga dan menunjukkan di situ ada kekayaan intelektual bangsa ini. Itu satu ya, lihat sastranya itu yang luas. Sekarang bagaimana ini bisa diajarkan dengan cara yang mudah buat anak sekolah? Kalau anak sekolah belum udah belajar harus ngafal gramatika aja itu mereka aku sih suka gramatika ya, aku suka linguistik, tapi kan banyak teman-temanku nggak suka tuh awalan akhiran dan segala macam tuh apa itu ya, imbuhan dan lain-lain. Gue senang tapi orang lain nggak senang. Nah, gue nggak suka teori sastra. Teori sastra Mbak Ayu nggak suka? Aku tidak suka. Berarti maksudku aku mau menceritakannya bahwa kita tuh nggak boleh memperkenalkan kesusastraan atau bahasa tuh dari gramatika, dari teori-teori sastra. Harus dari apa? Harus dari pengalaman. Jadi mereka harus mengalami membaca dan pengalaman ini harus relate kepada mereka. Jadi yang kedua adalah tadi kan lihat sastra secara luas dan terkoneksi. Yang kedua adalah untuk mengajarkannya cari cara yang relate sama anak-anak. Yang kekinian gitu ya? Enggak kekinian. Kekinian tuh nanti akan kuno juga. Jadi relate sama yang lebih substansial pada anak. Nah, di sini saya menggunakan bukan periodisasi sastra, tapi menggunakan tema atau di sini saya sebutnya kata kunci. Berarti ini cara penyusunannya Mbak ya? Cara merumuskannya gitu ya, metodenya. Metodenya adalah memberikan kata kunci yang relate sama pertumbuhan manusia dari anak-anak sampai jadi dewasa. Jadi perspektifnya memang anak-anak. Berarti bangsa ini dilihat sebagai anak-anak tadi ya, dari awal kecil sampai dewasa. Jadi kita membuat paralelitas untuk memahami perkembangan pemikiran bangsa ini. Seperti memahami kepentingan kita sendiri, kesadaran kita tuh bertumbuh dari anak-anak, nggak bayi banget, tapi dari SD lah gitu, SMP, SD menjadi dewasa. Jadi di sini kita mulai bahwa anak-anak itu pertama kali menyadari bahwa dirinya tuh tidak punya hak yang sama dengan orang yang lebih dewasa. Dari situ mulainya. Kita kan kecil, ternyata kita nggak boleh pulang malam, nggak boleh tinggal sendiri. Nah, kita pengen apa? Kita pengen persamaan. Nah, bangsa ini juga gitu. Bangsa ini dulu juga menyadari bahwa dirinya tidak diperlakukan sama seperti bangsa-bangsa yang menjajah. Mereka pengen kebebasan juga. Dari sini kita kasih kata kunci emansipasi. Jadi sebetulnya dorongan pertama kita adalah kita pengen emansipasi. Bacaannya kita bisa belajar dari Kartini misalnya. Jadi kita mulai belajar Kartini, dan Kartini itu kan anak umur 20 tahun ya. Dan dia bercerita tentang pengalaman dia waktu umur belasan tahun ketika sekolah. Jadi sebetulnya beberapa surat Kartini itu harusnya cocok sama anak remaja. Ya tentu saja Kartini pintar sekali bacaannya, tapi maksudnya dia nggak tua, dia bukan orang umur 30 tahun, 50 tahun, enggak. Yang pikirannya kolot gitu ya. Kartini itu meninggalnya umur 25 tahun. Mudah sekali. Jadi Kartini menulis surat pertama kali dia ke Stella Sehandelar itu umur 20 tahun, dia bercerita tentang masa kecilnya. Jadi gak terlalu jauh sama anak SMA sebenarnya. Nah, di situ kita memperkenalkan tema yang relate sama perkembangan pribadi sekaligus relate dengan perkembangan bangsa, yaitu emansipasi. Nah, ada 11 tema nanti kayak emansipasi, terus nanti kita berkonflik sebagai remaja. Terus kita jadi kata kunci keduanya konflik. Terus kita pengen mencari identitas juga kita sebagai remaja. Kata kunci identitas. Nanti kita mencoba melihat zamannya Sumpah Pemuda. Ya.
gitu kan Indonesia baru membuat identitas Betul. mereka. Terus nanti merdeka kan merdeka. kita nanti mengalami juga kita merdeka, at least dalam pengalaman kita dapat KTP, kita mulai bisa macam-macam. Iya. Terus nanti kita harus bertanggung jawab, kita harus tahu apa sih artinya menjadi dewasa, menjadi manusia itu apa, dan itu ada tema kemanusiaan, Humanisme. Nah ini semua tema yang sebenarnya relate sama si anak. Jadi anak itu jangan dikasih teori macam-macam. Yang penting adalah dia baca dan dia relate, karena dia sebagai manusia sebetulnya adalah bagian dari sebuah bangsa. Sebuah bangsa tuh dibentuk oleh manusia-manusianya. Nanti kalau teori mereka bisa ditambahkan kemudian, atau mereka bahkan bisa cari sendiri. Jadi konsepnya gitu. Satu, kita harus melihat bangsa ini adalah jangan cuma monyet-monyet, tapi dia juga bangsa yang berpikir. Jadi bagaimana kita membangun pengetahuan mengenai pemikiran bangsa Indonesia juga untuk diperkenalkan kepada anak-anak supaya mereka tahu bahwa ini bangsa cerdas juga loh. Itu satu tadi. Terus yang kedua adalah bagaimana membuat ini berhubungan dengan anak-anak dengan cara yang lebih terbuka, relate. Itu jadi dua itu hal ya. Terus ketiga, buku ini tidak mengklaim ini kanon sastra. Oke. Jadi ini bukan kanon tuh kan wah yang terhebat. Iya. Kalau ini enggak. Jadi sebenarnya bukan. Berarti sangat-sangat terbuka gitu, Mbak. Terbuka. Berarti bukan periodisasi, maksudnya perumusan yang Mbak lakukan itu betul-betul sangat terbuka. Maksudnya kalau teman-teman bisa, oke, aku nambahin ini di bisa cara sekali. ini gitu. Dan jadi segini, sederhananya di sini kalau kita membayangkan sastra Indonesia itu belantara pemikiran, ya kan kita nggak langsung bisa ngerti kan? Iya. Maka ini ada dibuka jalur. Oke. Jalur pertama ini adalah jalur peta sastra kebangsaan yang basisnya memang kebangsaan. Ya. Di situ diperkenalkan adalah 11 kata kunci plus 1. Nanti 1 itu pilihan sendiri. Oke. Abis itu kalau kita udah mengalami peta ini, orang bisa bikin petanya sendiri. Jadi ini sangat terbuka. Terus saya juga bilang bahwa teks yang saya masukkan ke sini belum tentu yang terbaik. Oke. Bukan sastra yang terbagus, belum tentu sastra yang terbagus, tapi dia bisa untuk memahami kata kunci yang sedang kita bahas. Dan mungkin terbatas, dan orang bisa tambahin, karena sebetulnya setiap buku itu atau banyak buku bisa dilihat dari misalnya kita mau membahas tema emansipasi dari bukunya orang lain gitu, bisa. Jadi tema ini sebetulnya bisa diterapkan untuk bacaan-bacaan lain. Cuma kalau di sini karena kan kita sekalian ingin juga memperkenalkan sejarah. Iya. Jadi makanya saya pilihan bacaan-bacaan yang akan membantu orang untuk punya pemahaman sejarah juga. Iya. Kan ada yang bertanya, ini kalau misalnya saya mau pakai buku zaman sekarang untuk bahas emansipasi, bisa. Oh gitu bisa juga, Mbak? Bisa. Cuma kalau kamu sebagai guru menggunakan itu, kamu kehilangan kesempatan untuk mengajarkan sejarah. Iya sih, Ya, karena kan tadi perspektifnya bagaimana si peta sastra kebangsaan ini dirumuskan dari bayi gitu ya maksudnya. Enggak bayi. Iya maksudnya dari kecil gitu ya, gimana menyadari. Orang SD kan mulai menyadari, gue nggak punya hak yang sama ya. Iya. Kalau bayi kan masih seneng-seneng aja. Iya. Gitu. Kalau ini SD kelas 6 itu mulai sadar, kok gue nggak sama sih sama anak SMP gitu. Jadi kesadarannya dari situ. Iya. Nah tapi maksudku gini, kalau sebagai guru orang buru-buru mau kasih yang baru-baru, yang kekinian, dia menghilangkan kesempatan anak-anak itu memahami sejarah. Jadi maka itu sebetulnya yang kekiniannya, yang terbaru di kata kunci terakhir aja itu bebas soalnya. Di plus 1 itu aja ya? Di plus 1. Oke. Itu sih sebetulnya konsep metode lengkapnya. Oke. Kenapa nggak simply, sederhana dibikin ya udah periodisasi aja? Karena periodisasi itu periodisasi itu membuat satu ya, sebetulnya kesusastraan itu tidak bisa diperiodisasiin. Oke. Karena periodisasi kan mengasumsikan ada ciri-ciri tertentu dari di salah satu masa, di satu masa gitu ya. Padahal itu nggak bisa, karena ciri itu mungkin ada ketemu di tempat lain, di zaman yang lain. Ya. Filsafat juga gitu, ada periodisasi, misalnya filsafat klasik nanti ada Prasokrates, ada Sokrates. Iya. Seolah-olah di Prasokrates semuanya sejenis, itu padahal enggak. Jadi periodisasi itu selalu
menyederhanakan. Itu satu. Kedua, periodisasi itu tidak relate sama anak-anak. Iya sih. Nggak berbasis pengalaman mereka. Mereka dipaksa. Saya kan belajar periodisasi nggak suka saya. Buat apa saya belajar? Oh iya tadi. Baru. Apa hubungan sama saya? Tapi kalau kita masuk dari kita tuh pengen merdeka loh. Bangsa ini juga at least ada jembatan bahwa mereka misalnya dalam satu kelas mereka disuruh cerita dulu atau suruh memahami. Kalau misalnya kata kunci konflik. Kamu berkonflik sama siapa aja? Oh iya. Konfliknya apa? Masukin bisa dari situ ya? Masukin dari situ. Jadi selalu masuk iya. dari kepentingan anak-anak. Karena kepentingan kita juga sebetulnya kepentingan orang dewasa juga misalnya. Kita bahas identitas. Lu apa sih yang membuat lu merasa perlu punya identitas? Terus identitas tuh lu bisa deket sama kelompok tradisi lu atau kelompok yang baru. Nah ini kan perbincangan yang sebelum kita masuk ke perbincangan buku teks sastranya adalah perbincangan yang sangat alamiah dalam percakapan sehari-hari. Karena itu kepentingan kita bersama. Jadi masuknya dari kepentingan kita, bukan dari kita dipaksa untuk menghafal periode sastra. Nanti ada angkatan 45, ada angkatan 46, ada angkatan 66. Ini semua untuk apa? Belum lagi nanti itu hanya melihat ilmu itu terpisah dari diri manusia. Terus manusia ini disuruh ngafalin ilmu itu. Untuk apa? Gak ada gunanya. Tapi kalau mereka relate, terus mereka mulai baca, ya tentu saja bacanya pasti tertatih-tatih juga ya, karena ada yang bahasa tua segala macam. Tapi di sini saya usahakan misalnya, jadi di sini misalnya sebelum anak baca sendiri, mungkin mereka suruh pentas dulu dramatic reading di kelas. Terus ada beberapa teks yang susah, tapi saya bikin udah bisa dibacakan semacam dialog gitu. Jadi ada aktornya berapa orang gitu. Jadi kan langsung masuk ke dalam teks, apalagi sebuah bangsa seperti Indonesia yang tidak membaca, itu kan nggak gampang ya. Tapi kan kita nggak boleh putus asa. Jadi dramatic reading dulu deh di kelas. Lu jadi si ini, gue jadi si ini. Nah, terus kasih musik segala macam. Jadi mereka bermain-main. Supaya fun gitu ya. Supaya fun. Nah, habis itu mereka jadi mulai punya ide tentang bacaannya. Habis itu mereka baca sendiri. Iya. Berarti ini emang khusus buat para pengajar atau kita juga sebagai umum bisa juga mengikuti, Mbak? Bisa banget. Jadi tapi kalau ini kan yang kalau umum sebetulnya jauh lebih gampang ya. Ini kan lebih harus bikin metode. Kalau umum sebenarnya ya udah baca aja. Kalau di sini nih, jadi gini, saya pengen sebetulnya ini masuk ke metode pengajaran ya. Jadi saya pernah terus ditemukan sama staf susnya menteri. Terus mereka bilang ya kalau untuk masuk kurikulum tentu saja susah karena birokrasinya luar biasa. Tapi barangkali bisa dicoba untuk program mahasiswa mengajar itu lah. Oh iya. Tapi terus saya disuruh bikin dengan nomenklaturnya mereka, ini untuk pencapaian apa, ini untuk pencapaian apa, ini paham. Wah, tiba-tiba ini harus kerjaan orang birokrasi kan. Jadi saya pikir saya nggak mampu kalau harus menerjemahkan ide ini ke dalam, nanti masuknya kan mereka udah punya kriteria apa, pokoknya banyak sekali dan itu birokratis sekali dan itu mungkin hanya berlaku yang ke depan udah nggak berlaku lagi gitu ya, dan nggak masuk akal kalau saya secara individual harus melakukan itu. Tapi pelan-pelan saya melakukan, jadi saya bikin metode juga dengan misalnya metode ini lengkapnya kan 11 kata kunci, 11 plus 1 kata kunci, tapi mungkin guru nggak punya waktu untuk mengajarkan karena harus memasukkan, harus punya tugas lain. Jadi sebetulnya metode ini juga bisa fleksibel. Misalnya mereka cuma punya waktu berapa kali pertemuan, dia bisa disingkat menjadi misalnya pilih aja 5 kata kunci. Atau 3 kata kunci sekali, bahkan gitu ya. Itu sebetulnya fleksibel dan saya akan kasih tahu di sini, dikasih tahu sebetulnya yang paling dasar tuh apa. Milih kata kunci, syaratnya apa dan dasarnya apa. Oh, di sini jelasin semua, Mbak ya? Jadi misalnya kamu cuma punya waktu 3 pertemuan, aku cuma bisa ngajar 3 kata kunci. Apa syarat kata kunci? Syarat kata kunci itu harus relate ke anak dan harus relate ke perkembangan bangsa. Jadi kalau kamu ngambil kata, atau sebetulnya kan orang boleh bikin kata kunci sendiri ya, tapi syaratnya itu harus relate sama
perkembangan anak dan harus relate sama perkembangan kesadaran. Oke. Jadi silakan kamu menemukan kata kunci lain, boleh. Itu yang satu. Jadi ke atas, ke bangsa, sama ke bawah, ke pribadi itu harus ada. Terus yang kedua adalah misalnya pilihan 3 kata kunci ya. 1, 2, 3-nya tuh apa? Dia harus menunjukkan satu dialektika perkembangan. Nah, misalnya dan perkembangan itu yang menuju ke kesadaran yang lebih luas ya. Misalnya oke, kita cuma punya 3 kata kunci. Ya udah, berarti misalnya yang bisa dikasihin mungkin novel deh. Novel bisa, misalnya novel bentuk realis, novel bentuk tidak realis, dan gabungan dari itu. Oke. Atau puisi liris, puisi non liris, dan apa setelah itu. Ini ada perkembangan karena misalnya puisi liris ya, misalnya Sapardi, Khair Anwar. Terus kemudian jadi Sapardi, jadi Gunawan Muhammad. Itu udah baku ya bahwa puisi itu harus liris. Nah, dialektikanya adalah yang menantang itu apa? Kan kalau orang mau marah atau mau bikin lucu-lucuan, masa dia harus bikin puisi liris? Maka ada puisi yang tidak liris, yang menentang itu. Misalnya contohnya Remi Silado, Sutarji Bahri, dan yang kemudian sekarang juga ada beberapa. Tapi kita tuh belajar, jadi ada tesis, ada antitesis, dan ada sintesis. Ya, sintesisnya bisa aja suatu sintesis yang solutif, atau bisa juga ya tetap aja tidak terselesaikan masalah. Tapi ada perkembangan ini, tesis dan antitesis itu harus kelihatan. Karena dari situ orang akan tidak dogmatis. Karena mereka akan bisa lihat, anak-anak belajar bahwa ada A, ada lawan A. Oh betul, iya. Dan itu biasa. Dan penting memahami perspektif lain sebetulnya. Iya. Ada A, ada lawan ada A. Dialektika terus tadi, ada hasilnya apa kita nggak tahu. Iya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, tapi tergantung milih A dan anti A-nya. Iya. Jadi syaratnya kalau mau membuat fleksibel itu tadi 2. Dia antara perkembangan kesadaran pribadi sama perkembangan kesadaran bangsa, terus ada dialektika. Oke. Ini kan Mbak juga cukup kompleks ya, maksudnya memikirkan ini. Kenapa sih ambil tanggung jawab itu? Tanggung jawab ini gitu. Padahal kan bisa aja. Nggak bertanggung jawab. Iya, maksudnya ini bukan tanggung jawab saya kok gitu. Sebetulnya memang iya, tapi akhirnya kan kita bertanggung jawab melakukan apa yang bisa kita lakukan. Oke. Artinya gini, ya saya dulu aktivis ya zaman Soeharto, sekarang itu penculiknya jadi ya. Saya dulu juga jadi wartawan, tidak pengen jadi macam-macam. Jadi gini, sebetulnya saya waktu mahasiswa bukan aktivis. Saya nggak suka sama aktivis karena mereka boys club. Ini juga kebalik lagi nih, nggak suka aktivis. Tadi nggak suka sastra, tapi dua-duanya moncer sekarang gimana? Iya, karena sebetulnya karena perkenalan saya dengan dunia itu salah. Oke, awalnya. Saya nggak suka aktivis tuh karena waktu zaman itu aktivis tuh masih pada maco-maco boys club lah. Oke. Anak-anak kiri tuh boys club. Jadi saya sebagai perempuan nggak suka sama mereka. Mereka kan juga melakukan ya apa yang dianggap, yang sekarang dianggap pelecehan lah ya. Iya. Jadi saya nggak pernah mau di dalam kekuasaan kayak begitu. Jadi saya tidak masuk sebagai aktivis waktu mahasiswa. Nah, saya tuh menjadi aktivis karena ada pemberedelan. Jadi saya udah jadi wartawan, masih mahasiswa saya lebih suka mencari pengalaman bekerja gitu. Saya jadi pendekatannya lebih pragmatis, saya pengen jadi profesional. Terus terus majalah dibredel kan, Tempo, editor Detik waktu itu. Nah di situ saya menyadari, selain sebagai wartawan saya mulai menyadari banyak ketidakadilan. Terus ketika terjadi pemberedelan, saya menyadari langsung kepentingan saya terganggu karena kita hanya mau jadi wartawan profesional dan baik ya, meritokrasi di dalam dunia pers saja nggak bisa. Dan kita untuk menjadi profesional di dunia pers ternyata kita harus melawan pemerintah. Nah di situ itulah jadi saya merasa bahwa kadang-kadang kita tidak akhirnya kita tidak pengen bertanggung jawab. Ini dunia ada beberapa pekerjaan yang kita merasa bukan pekerjaan kita, tapi tuh ternyata untuk hidup waras kita harus melakukan sesuatu. Kalau di sini saya hidup waras, saya pengen masyarakat ini pikirannya sehat gitu loh. Terus saya pengen masyarakat ini, saya hidup di dalam masyarakat di mana orang itu merdeka,
tidak dijajah ya, termasuk tidak dijajah oleh epistemologi barat aja. Jadi kan kita harus punya kesadaran bahwa kita punya kecerdasan kok di Indonesia yang selama ini kurang dirawat karena kita selalu percaya sama teori-teori asing. Iya. Jadi gitu itu jadi penting, itu penting. Jadi karena kebutuhan saya adalah saya hidup di dalam masyarakat yang menyenangkan, yang sehat gitu. Yang tidak dogmatis. Kan seneng kalau kita punya teman-teman begitu, dan kalau masyarakat secara umum gitu saya senang. Ternyata kan masyarakatnya belum begitu. Jadi ya akhirnya saya harus melakukan sesuatu, tapi yang saya mampu aja. Ini saya mampu kan sambil pelan-pelan juga. Jadi saya nggak memaksa diri, tapi saya konsisten aja mengerjakan sesuatu. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama Mbak sampai kemudian merumuskan ini? Sebetulnya kalau dulu tuh saya punya tulisan tuh modelnya 10+1. 10+1? Zaman dulu. Ada banyak kolom saya tuh bentuknya 10+1. Jadi 10+1 ini, 10+1 itu. Nah tadinya saya pakai 10+1 juga. Kalau saya pribadi gitu ya. Jadi 10+1 sastra Indonesia gitu. Nah terus kan saya tahu saya nggak bisa kerja sendiri ya. Jadi ada Salihara nih, saya bisa melakukannya melalui Salihara. Jadi saya mulai memasukkannya ke dalam program Salihara kalau ada ke sekolah segala macam. Nah tapi kan terus dibicarakan di antara teman-teman, ada Nirwan Dewanto, ada Zenhai, ya ada beberapa teman lah. Jadi bagaimana memperkenalkan yang enak nih? Saya tuh tadinya pakai 10+1 nih. Terus mereka usul ini, akhirnya setelah saya lihat ya paling sedikit ya 11+1 lah. Jadi ada tambahan. Nah tapi itu jadi pertama saya udah 10+1 mungkin tahun 2010-an awal lah ya, 2013-14 gitu, 10 tahun yang lalu lah. Iya. Udah 10+1. Cukup panjang berarti Mbak. Panjang. Terus setiap kali saya ke sekolah saya akan ngomong soal ini. Terus di Salihara jadi 11+1 itu tahun 2017-an lah. Oke, 4 tahun ya. 4 tahun. Dan waktu itu saya mulai bikin program debat sastra yang SMA itu ya, 2017. Iya betul. Habis itu dibantuin sama teman-teman Salihara untuk yuk kita bikin YouTube-nya deh, penjelasan pendek ya. YouTube-nya ada sebetulnya penjelasan pendek tapi kayaknya kurang diperkenalkan juga. Tapi udah ada. 11+1. Saya juga tahu dari YouTube-nya. Tapi ya gitulah. Jadi jalannya pelan-pelan. Iya. Terus jadi kalau misalnya ada kemungkinan ada dana, kita coba submit proposal. Terus ada workshop juga buat. Nah kemarin tuh dapat dana memang dari Dana Indonesiana. Jadi ya udah sekalian ini ditulis. Jadi saya nulis ininya sih nggak lama ya, kira-kira 5 bulanan lah ini buku ini. Tapi idenya udah ada di kepala lama. Jadi baru sempat nulisnya kemarin karena ada tekanan dari kita harus menyelesaikan Dana Indonesiana ini laporannya. Jadi memang ada tekanan, terus ada budget juga untuk bikin workshop. Ya udah jadi saya kerjakan. Nah, sepengetahuan Mbak selama itu berjalan sampai sekarang, apakah memang sudah ada guru-guru dan sekolah yang memang menerapkan ini gitu? Karena kan kalau nggak salah Mbak mengundang juga beberapa perwakilan guru-guru ya? Waktu kemarin dapat dana dari Indonesia untuk datang gitu. Itu baru banget, jadi bukunya juga belum jadi. Jadi tapi baru jadi sebagian gitu. Memang saya tahu, jadi setiap kali saya ketemu guru-guru, kan guru-guru juga suka nanya curhat apa ya yang harus diajarkan. Mereka kan sebetulnya latar belakangnya juga bukan sastra ya. Iya, bahasa Indonesia aja ya gitu ya. Pendidikan kadang-kadang juga bukan nggak spesialis, jadi mereka umum aja, dan mereka juga kan nggak bisa mengikuti perkembangan kesusastraan. Ini buku banyak sekali, jadi mereka nggak tahu juga. Iya. Terus mereka bingung gimana ya, saya juga buku yang kekinian, selalu mereka pengen buku yang kekinian. Tapi kan kalau hanya diberikan buku kekinian tapi tidak diberikan software untuk melihat buku kekinian ini, mereka nggak bisa mendalami dengan cukup utuh saya kira ya. Jadi terus akhirnya saya bikinin pelan-pelan ini, tapi saya tahu bahwa tidak mudah karena guru kan punya, apalagi kurikulum ganti terus ya. Jadi mereka tuh punya beban yang lain. Administratif. Nah, besar sekali. Kalau administratif mereka malah senang karena di sini dikasih teksnya.
Oh. Jadi ini kebantu banget, mereka tinggal milih teks yang, kalaupun mereka nggak mau pakai metode ini secara utuh, mereka punya teks. Dan ada beberapa yang juga ngajar sejarah atau kewarganegaraan ya. Bisa ngambil teks dari sini juga, misalnya ada pidatonya Soekarno, ada esainya Mokhtar Lubis gitu ya, mereka bisa pakai. Jadi kalau untuk metode utuhnya, saya tahu ini nggak gampang diterima karena ada beban-beban guru. Betul. Tapi ada satu anak yang pernah mencobakan dari Asisi, itu kemarin gurunya Asisi ya. Karena teman juga ya, jadi dia mencobakan, tapi sebelum ada buku, jadi dia mencobakannya dengan agak lebih eksperimental. Jadi teksnya nggak pakai yang lama-lama. Dia ngundang penulis-penulis lain juga untuk contoh-contoh. Tapi katanya sih tahun ini semester depan setelah buku ini jadi, dia mau coba. Satu semester. Terus guru-guru kemarin bikin workshop, memang saya perkenalkan 11 kata kunci ini, terus tapi saya juga bilang kan selalu boleh memilih kata kunci yang lebih ringkas. Terus kemarin kita latihan, coba kalau pilih mau pilih berapa, 3 atau kata kunci yang mau diajarkan. Jadi kita mencoba gitu. Terus nggak tahu nanti apakah mereka, kan kemarin workshopnya itu memang udah di akhir semester ya, jadi mereka nggak punya waktu. Apakah mereka akan mencobakannya di semester tahun depan, kita lihat. Memang kita masih harus evaluasi terus. Nah, ini saya tergelitik buat nanya, apakah dengan adanya program sastra masuk kurikulum itu juga membantu gitu untuk si peta sastra kebangsaan ini di sekolah-sekolah? Atau Mbak punya pandangan tersendiri soal sastra masuk kurikulum? Enggak. Ya, kalau saya melihat sastra masuk kurikulum sebagai ide itu tentu saja bagus sekali. Cuma kan apa yang diberikan. Nah, kita kan lihat juga kemarin waktu penyusunan bulan Mei diluncurkan buku sastra masuk kurikulum itu, akhirnya bukunya dicabut lagi setelah protes dari banyak pihak. Baik oleh pihak sastrawan maupun pihak penjaga moral gitu ya. Saya nggak ada keberatan dengan penjaga moral ya, menurutku moral memang harus ada yang jaga. Tapi menurut saya kelemahan yang kemarin itu justru karena tidak ada metode. Mereka mereka mengundang banyak orang untuk mengasih usulan ya. Tapi bagaimana membaca ini semua justru metodenya yang nggak ada. Jadi kayak ada bahan-bahan. Tapi bingung mau diapain ya. Bingung mau diapain ya. Rekomendasinya banyak betul gitu ya. Tapi bingung. Tapi metode paling sederhananya itu tidak diberikan. Nah, kalau sistem saya ada metodenya, ada sistem cara nilainya gimana. Nanti justru bukunya ada buku-buku dasar yang bisa dipakai untuk memahami, untuk latihan. Habis itu bukunya terserah mau pilih yang mana. Jadi ada struktur yang cukup kuat dan terbuka. Struktur ini nanti bisa untuk membaca buku apapun. Misalnya ya, anak-anak itu saya tidak mau kasih teori apapun. Karena teori itu berkembang. Yang penting adalah mereka bertanya ini. Satu, kalau setiap baca buku ada 3 pertanyaan kuncinya untuk membantu menganalisa. Satu, apa konteks zamannya? Konteks zaman karya itu dilahirkan? Iya dong. Oke. Sebuah karya tuh nggak pernah lepas dari zamannya. Karena perspektifnya produksi, bukan? Karena penulis itu selalu bicara pada zamannya. Jadi representasi zaman gitu ya? Dia meskipun nanti ada sebuah karya bisa beyond zaman, dia bagus, tapi ketika ditulis dia tuh merespon zamannya. Syukur-syukur kan kalau ada karya yang bisa abadi ya, nggak usah dilihat zamannya, dia tetap bagus. Tapi sebagian karya berharga justru karena kita bisa lihat dari zaman itu dia muncul. Ya oke. Jadi apa konteks zamannya itu perlu. Jadi itu anak akan belajar ngeriset sedikit. Terus bentuknya apa? Bentuk tuh bisa, bentuknya novel, bentuknya puisi, bentuknya surat, bentuknya pleidoy. Jadi mereka lihat bentuknya apa. Kalau novelnya bentuknya novel realis,
atau novel nggak realis. Nanti mereka lihat lagi nggak realisnya apa gitu, realisnya apa. Tapi bentuk tanpa pakai teori ya. Iya. Bentuknya apa? Oke, tadi Tadi konteksnya konteksnya apa? Artinya karya itu dilahirkan kapan gitu ya, bisa dilihat terus dari kamu situ. nanti lihat zaman itu ada apa. Yes. Terus Bentuk. bentuknya apa? Terus yang lebih kompleks sedikit, kira-kira dia menawarkan pemikiran apa? Oke, ide apa yang dibawa gitu ya di karya itu? Dan ditawarkan kepada zaman itu. Ditawarkan ke zaman itu. Misalnya sederhana ya, Kartini. Mm-mm. Apa sih zamannya Kartini? Konteks zamannya ya dia dipingit Ya. dengan penjajahan. Iya. Oke ya. Terus bentuknya apa? Bentuknya surat. Surat. Cocok nggak? Terus idenya apa? Idenya dia menawarkan pemikiran mengenai kritik dia terhadap Feudalisme Jawa. feodalisme Jawa, terhadap kolonialisme Belanda. Iya. Cocok nggak nanti? Kita lihat. Cocok nggak ide dia sama bentuknya? Mm-mm. Cocok. Coba kalau dia bikin puisi. Iya. Apalagi puisi liris misalnya. Ya, belum ada waktu itu ya. Tapi maksudnya di sini anak belajar, mereka belajar menilai. Iya, Cocok iya, ya. iya, iya. Arti ini emang dia harus ngomong sama, dia nggak bikin cerpen, dia nggak bikin novel, dia bikin surat. Jadi cocok banget. Jadi kita di anak-anak tanpa teori bisa melihat, bentuk ini efektif atau tidak efektif, atau cocok apa enggak gitu. Kalau nggak cocok kenapa? Mungkin harus digali lagi gitu. Jadi kita juga nggak belajar menghakimi dengan cepat, tapi semua ini pertanyaannya terbuka untuk orang menggali. Ya misalnya Khairil Anwar, atau katakanlah ini Remi Silado, puisinya kayak begitu nih. Bling. Puisinya isinya gambar-gambar, gambar bibir. Terus kadang-kadang puisinya begitu joroknya. Tapi kenapa dia? Apa sih konteks zamannya? Rupanya pada masa itu ya zaman Orde Baru, terus ada puisi liris dianggap hebat, puisi itu harus halus karena mungkin zaman itu juga puisi nih, puisinya Oke, teman-teman. Puisinya Remi Silado gambarnya bibir, bentuk gambar doang gitu ya. Nih. Anti korupsi Kebudayaan Nasional. Ini bentuknya apa puisi ini? Tuh kan. Puisi kok kayak begini. Tapak kaki gitu. Ya. Nah, jadi kita belajar bentuknya apa sih? Oh, dia kayak begini nih, dianggap puisi ya. Wih, kenapa? Nah, tawaran pemikirannya apa sih? Nah, ya, tawaran pemikiran adalah di sini zaman ini kan kritik sosial, tapi juga sekaligus kritik terhadap nilai-nilai sastra yang terlalu halus. Oke. Puisi liris yang jadi Atau yang terlalu dominan saat itu juga. ya, Yes. kan puisi liris ketika itu dominan. Terus ada kritikus atau penilai-penilai yang terlalu dominan gitu. Jadi di situ anak-anak tanpa teori bisa belajar, oh gitu ya, bentuknya gitu, tawaran pemikirannya ya itu coba mendobrak. Itulah jadi 3 pertanyaan konteks, bentuk, lalu ide yang ditawarkan. Nah udah. Oh udah itu ya 3 ya? 3 pertanyaan itu kamu baca apapun, kamu lihat. Oke. Dan sebetulnya nanti kalau lebih canggih kompleks lagi. Lebih kompleks. Ini pertanyaan sederhana bisa diturunkan dalam kompleks. Tapi kan kita nggak langsung harus ngari yang kompleks ya. Kompleksnya adalah misalnya, terus ide yang lebih bagus sama yang kurang bagus tuh bedanya apa? Nah itu rumit tuh. Ya, sebetulnya nggak rumit. Tapi Oke. Coba gimana Mbak? Kasih hints gitu Mbak. Hintsnya di sini saya kasih tahu juga bahwa sesuatu yang bagus tuh selalu lebih membebaskan. Dia membuka ruang lebih besar. Nggak dogmatis. Ya. Bisa dibilang kayak gitu juga. Iya, tapi kan nggak dogmatis tuh apa? Ini kita teknis aja. Kalau dulu ruangnya segini, misalnya ruang segini tuh puisi tuh harus liris. Ruangnya segini ada batas ya, di luar puisi liris jelek. Puisi atau nggak disebut puisi malah. Ya, atau tidak dianggap puisi aja belum. Gitu. Pemberontakannya Remi Silado membuat ruang ini menjadi lebih besar. Oke. Ternyata yang tadi tuh bisa dipertanggungjawabkan sebagai puisi. Jadi apa? Kita melihat ada perluasan ruang. Jadi sesuatu yang bagus itu, yang kita anggap ide yang bagus itu selalu dia memperbesar, dia lebih inklusif. Inklusif, ya. Itu kata kuncinya ya. Membebaskan itu kan kita nggak akan bebas di dunia ini, kita masih punya tubuh kan begitu kan. Tapi ruangnya menjadi lebih luas. Misalnya yang jelek tuh ya, kalau misalnya zaman dulu perempuan dilecehkan, biasa dilecehkan di jalan di kendaraan umum. Terus kita bikin peraturan
perempuan nggak boleh ke jalan umum. Oh ya. Ya, itu jelek, lebih jelek karena lebih sempit ruangnya. Jadi mau menghindarkan perempuan dari pelecehan di jalan umum, tapi dengan cara menghilangkan Membatasi perempuan, Nah, ya. itu contoh yang jelek. Ya. Maksud saya, nanti kita bisa lihat bahwa suatu ide yang jelek atau suatu tawaran yang jelek itu adalah yang memberi ruang lebih sempit. Itu bisa dilihat nanti. Pokoknya begitu dia memberi ruang lebih besar, lebih inklusif, itu lebih bagus. Oke. Itu lebih membebaskan artinya. Jadi nanti kita juga lihat dialektika tuh ya. Iya. Tesis, antitesis. Nah, sintesis yang bagus adalah yang lebih membebaskan. Berarti tadi konteks, bentuk, ide. Kalau mau lebih ya, ide yang lebih bagus advance apa sedikit enggak? gitu ya. Jadi kita bisa lihat, ini buku jelek karena dia menawarkan ide yang lebih sempit. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan sebetulnya. Tapi kan ini nih anak-anak yang penting mengalami dulu. Iya. Dia menilai. Atau mengalami dulu baca, nanti dia berdebat. Pemahaman tuh nggak harus datang seketika kok. Oke, ada ini nggak Mbak? Waktu menyusun ini, merumuskan ini ada kesulitan nggak? Ada hambatan nggak? Ada. Hambatannya adalah bahwa tiba-tiba deadline-nya cepat. Jadi sebetulnya saya masih ada teks-teks yang saya pengen masukin. Oh, oke. Tapi langsung sebagai korpus gitu ya? Berarti mau nolong banget Mbak ya? Maksudnya kalau misalnya si guru tadi yang Mbak bilang juga waktunya cuma sedikit, ya udah di sini kok ada juga kok gitu bahan-bahannya gitu. Sebetulnya masih ada teks yang saya pengen masukkan, tapi saya nggak ketemu materi barang bukunya tuh nggak ketemu gitu. Jadi ya ini saya nggak bisa bilang sempurna tapi lumayan dan bisa dipakai. Terus misalnya gini, setiap teks pilihan teks tuh ada tanya jawabnya. Oh iya. Paling sederhana tanya jawabnya itu 3 pertanyaan, ya. Terus ini 3 pertanyaan gitu kan. Terus ada jawabannya juga sebetulnya yang sederhana untuk supaya guru-guru itu nggak takut. Kadang-kadang mereka tuh kalau muridnya lebih pintar mereka takut. Jadi persoalan juga adalah kita itu sekarang kan zaman sebenarnya ganti ya. Maksud zaman tuh berubah. Murid itu lebih tahu dari guru, itu harusnya guru nggak usah takut. Yang penting guru punya struktur yang benar. Jadi supaya guru nggak takut dikasih teks yang macam-macam, jawabannya tersedia secara sederhana, tapi tentu saja bisa dikembangkan. Berarti kalau secara ini Mbak, tingkatan sekolah gitu ya, pendidikan ini dikonsumsi atau dikasih buat anak SMA? SMA bukan? Paling baik. SMA paling baik? Paling baik SMA, tapi sekali lagi Indonesia tuh luas sekali, mutunya beda-beda. Ya, ada yang sekolah maju banget, ada juga yang nggak pernah, ya yang di pelosok gitu ya. Jadi gurunya mungkin harus tahu anaknya levelnya di mana, dicoba aja. Cuma disesuaikan aja gitu lah ya. Tapi saya kira kalau untuk dibaca bersama-sama tuh, misalnya yang ada teksnya, teks novelnya siapa? Witek Wai. Susah banget itu bahasa jadul, drama di Bovendigul tahun 30-an. Itu kalau baca sendiri pasti nggak seneng lah. Tapi di sini saya bikinin menjadi ini drama di Bovendigul, jadi kayak drama gitu. Oh iya. Ada anak yang berperan sebagai narator, terus ada si tokoh-tokoh yang. Dan bahasanya juga sudah disesuaikan Mbak? Tidak sangat disesuaikan, tapi di sini ada jadi justru buat saya menariknya kalau ini nggak sesuai, mereka disuruh membacakan dengan logat yang jadul gitu. Nonton deh cari di YouTube tuh film-film tahun 50-an. Coba kamu dekatkan logatmu dengan kayak gitu. Jadi ada acting lucu. Itu kan membuat anak-anak menjadi lebih terlibat. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau sekolahnya menurut saya misalnya rendah banget ya. Kita nggak boleh putus asa. Mereka suruh baca, ya udah di situ aja, nggak usah baca sendiri. Jadi nggak ada tugas membaca individualnya, mungkin ya nilainya persentasenya nggak usah terlalu banyak gitu. Tapi yang penting mereka tuh di kelas mengalami baca. Karena ini saya ada satu orang yang sekarang kalau nggak salah menjadi direktur Museum Multatuli, namanya Ubaidilah namanya. Dia itu pernah jadi guru sekolah. Dan dia itu di luar sekolah dia bikin sanggar, anak-anak disuruh ngaji itu artinya berbaca ya, Max Havelaar, anak-anak kampung, dan bisa.
Jadi menurut saya kalau kita nggak, ini juga misalnya metode saya ini nggak susah lah. Jadi gini, buat saya kita tuh jangan memaksakan satu cara, misalnya harus membaca individual, harus baca satu buku, harus jadi intelek, enggak. Sebetulnya dibutuhkanlah membuat mereka punya kemampuan membaca dulu, menikmati. Jadi kalau daerah itu anak-anaknya belum punya kemampuan membaca individual, ya udah baca bareng. Iya. Terus diskusi, Iya. tapi itu akan membantu mereka punya pengalaman membaca. Syukur-syukur nanti mereka di rumah latihan kan, baca gue jadi si ini, gue harus bacanya agak bagus. Kan masuk pelan-pelan. Metode ini nih ya, ambisinya adalah hanya dengan satu anak membaca satu buku, seluruh sekolah itu pinter bersama. Oke. Punya kesadaran bersama. Jadi metodenya sebenarnya kan ada 11 plus 1 kata kunci. Satu angkatan itu dibagi jadi kelompok yang isinya 12 anak. Maksudnya Mbak sampai sedetail itu membayangkan? Detail banget, karena aku berhadapan juga ini ngajarnya gimana, Mbak, ini susah sekali teksnya gini. Jadi detail sekali teksnya, apa yang dibaca terus. Jadi ini ya, satu sekolah tuh bisa dibagi menjadi satu angkatan, bikin kelompok, bagi jadi masing-masing 12 anak. Setiap anak baca satu teks dari kata-kata kunci, tapi satu kelompok itu utuh 11 plus 1. Oh iya, paham. Ya. Terus nanti mereka berdiskusi, mereka di akhir tuh bikin presentasi bersama tentang sejarah, tentang perkembangan pemikiran kesusastraan Indonesia. Terus nanti kompetisi. Kompetisi kan semua anak nonton. Nah, mereka senang juga ngeledekin yang lain, supporter. Jadi ini, jadi pintarnya bareng-bareng. Bahkan saya udah kasih contoh, misalnya sekali lagi kalau gurunya takut, nanti anaknya bikin esai kayak apa ya? Ini ada model esai, ringkasan esai misalnya apa sih yang bisa dibikin, misalnya setelah anak-anak membaca 12 buku ya bukunya memang mereka sendiri bisa milih, tapi misalnya mereka mau milih gini, oh saya mau nulis konsep kemanusiaan di dalam sastra Indonesia. Misalnya, oh ini kita punya Pancasila, coba bisa nggak menemukan konsep sila pertama, sila kedua, sila ketiga gitu ya, kalau mau digabung nih. Jadi misalnya mereka melihat konsep kemanusiaan dalam sastra Indonesia. Ini udah saya kasih contoh konsep tentang keadilan dalam sastra Indonesia. Jadi saya kasih contoh tuh, ini bisa begini. Jadi guru nggak usah takut. Ini buku sebetulnya sangat membantu guru untuk parah sih. Tidak takut. Saya mes banget sih Ustaz sampai sedetail itu. Betul. Jadi emang apa ya? Bukan cuma terbantu Mbak, terpangkas, termudahkan banget dah gitu. Aku tuh sebetulnya orangnya sangat metodis. Bahkan mungkin kalau si guru ini memang nggak ada concernnya sama sastra, tapi ada semacam tekanan dari siapapun gitu untuk mengajarkan sastra, ya udah bisa pakai aja gitu maksudnya. Jadi emang ini shortcut banget dah, ibaratnya gitu ya. Terus misalnya itu satu, bahkan kalau tadi misalnya mereka memerlukan bacaan atau data penunjang untuk mata pelajaran lain seperti sejarah dan kewarganegaraan, bisa dipakai. Bisa juga. Terus makanya kalau saya anjurkan nanti emang ini disebar, tapi kalau nanti kita akan punya rumahnya di Salihara, ada kelas. Salihara kan punya kelas-kelas tuh. Nah, ada satu namanya kelasnya adalah peta sastra kebangsaan. Oh, ada kelas khusus. Nah, maksudnya udah nggak bikin kelas khusus lagi. Cuma di website itu nanti bisa masuk ke, kan ada Salihara tuh ada edukasi gitu ya. Nanti ada kelas tulis, ada kelas lapkor, kelas acting. Nanti ada namanya kelas peta sastra kebangsaan. Di situ nanti bisa di-download bahan-bahan selain buku ini, juga bahan-bahan bacaan yang lain yang tidak masuk ke dalam buku ini. Yang buat jadi bahan bacaan, kan bahan ajar gitu ya. Kan misalnya saya kan milihin, misalnya ada Pramudia di sini yang saya ambil anak semua bangsa, terus ada Suharsojo Puspito manusia bebas. Tapi kan misalnya Nafis belum masuk sini nih. Jadi saya mau nanti di situ ada kamu ada beberapa bahan bacaan lagi yang bisa di-download gitu ya. Dengan tanya jawabnya. Iya, supaya makin memperkaya. Iya, jadi orang lebih bisa banyak pilihan. Iya. Daripada yang ini. Iya. Gitu sih. Oke. Ini
supaya mengintisarikan semuanya, saya mau nanya satu hal yang fundamental tapi penting. Emang fundamental pasti penting. iya, karena mendasar ya. Ini sebetulnya kita udah ngomongin peta sastra kebangsaan gitu ya. Tapi emang seberapa penting kita memahami sastra dan harus belajar sastra gitu sih? Atau ya nggak penting, kalau itu pleasure time aja, silakan baca novel udah. Maksudnya sepenting apa gitu? Akhirnya kita tahu bahwa sastra itu penting karena masyarakat ternyata menganggap penting. Ternyata masyarakat menganggap penting. Ya misalnya ada hadiah sastra, ada Nobel sastra segala macam, itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat ternyata sastra itu penting. Ya. Nah sebenarnya gini, kenapa sih sastra penting? Akhirnya memang kita bukan karena sastra itu penting karena pujangga itu hebat, enggak. Tapi sebenarnya yang kita lupa dan tidak pernah dipikirkan adalah bahwa kita hidup ini kan berbahasa dan berkomunikasi, berpikir, kita menukar pikiran. Jadi sebetulnya bahasa dan pikiran ini harus dirawat supaya kita sehat. Karena kalau nggak dirawat, salah satu musuh paling besar kita ya adalah kesukaan kita pada glorifikasi, pada keagungan. Itu kalau kita nggak merawat pikiran kita, nggak merawat bahasa dan cara berbahasa kita, itu nanti puisi yang ada tuh puisi puja-puji, puisi deklamasi. Memuja bangsa boleh, memuja tanah air, tapi nanti memuja Tuhan ya. Terus nanti memuja pemimpin. Jadi puisi-puisi tradisional itu yang istana sentris itu isinya puja-puji pada kekuasaan. Kalau nggak ada puisi liris yang menekankan kerapuhan manusia, kalau nggak ada puisi belingnya Remi Silado yang mengontrol puisi liris, itu kita jadi isinya hanya memuja-muji. Ya udah seperti itu semua gitu ya. Lebih parah lagi kita memuja-muji kekuasaan. Itu bahaya paling besar kita adalah kita puja kekuasaan. Kekuasaan tuh modelnya bisa macam-macam. Kita mulai memuja Raffi Ahmad. Kita udah mulai orang-orang udah mulai memuja Raffi Ahmad karena dia muncul terus di televisi, dia kaya, duitnya banyak. Itu maksudnya itu bahaya. Kita akan kehilangan akal sehat kita kalau kita tuh tidak merawat, karena masyarakat tuh akan cenderung patron ya. Memuja memuja yang berkuasa. Jadi ikut aja gitu. Fanatis juga ya. Iya memang. Dan akhirnya sebenarnya sastra tuh saya menyadari bahwa dia penting karena kita nggak paham kenapa sih puisi kok kayak begini atau nulis kok kuat banget gitu ya. Tapi dia sebetulnya sedang memelihara sesuatu, mengkritik kebiasaan-kebiasaan yang udah baku gitu ya. Jadi selalu ada tesis antitesisnya bertentangan gitu, tapi sebetulnya dia mencoba merawat kewarasan kita. Tapi ini kan jawaban agak susah ya. Iya. Jadi kenapa sastra penting? Paling sederhana adalah ternyata penting kok. Buktinya ada Nobel sastra nilainya berapa? Kamu nggak pengen tuh dapat hadiah Nobel sastra, ya? Jadi ternyata penting. Terus ya paling nggak secara empiris kita nggak harus menerangkan alasannya. Kita bisa menunjukkan bahwa ternyata sastra dianggap itu, ya? Penting. Ada Nobel kedokteran, Nobel ekonomi, ada Nobel sastra juga gitu. Oke. Itu dia perbincangan dengan Mbak Ayu soal peta sastra kebangsaan dan soal sastra sepenting apa. Ini nolong banget buat teman-teman pengajar, guru-guru atau dosen mungkin bisa Mbak? Bisa semua. Sebetulnya saya sedang menyiapkan satu buku lagi yang bentuknya nggak teknis gini. Oke. Kayak apa tuh? Ini naratif aja seperti memperkenalkan. Ya naratif aja. Kalau ini kan ada tabel-tabel ya. Iya. Tabel ini dibagi berapa kelompok, terus jadi nanti ada yang itu naratif aja kayak buku biasa. Tapi lebih misalnya kalau untuk umum tuh sebetulnya ada pemikiran filosofis apa sih di dalam kesusastraan kita. Oke. Jadi percik-percik pemikiran filosofis dalam sastra Indonesia sama sebetulnya basisnya. Nah itu mungkin untuk dibaca biasa lebih nyaman daripada ini yang sangat metodis. Ya semoga Mbak Ayu punya energi terus ya teman-teman.
Doain ya. Buat merawat kewarasan kita semua gitu ya, buat Karena merawat saya kewarasan bangsa ini juga. Jadi tadi saya dapat sesuatu dari Mbak Ayu adalah kalau kita bisa berkontribusi sekecil apapun ya, yang kita bisa semampu kita gitu ya, yaitu ambil sebagai tanggung jawab gitu ya. Oke, terakhir Mbak, ini kayak di konten-konten di Instagram Mbak. Rekomendasi bacaan Mbak Ayu Tami, 3 aja. Ini bisa dari peta sastra kebangsaan, bisa juga enggak, bebas aja. Yang kira-kira bisa dibaca sama teman-teman semua. Kalau yang baru-baru ini, yang sekarang-sekarang ini nih ya, kok saya jadi lupa ininya. Ada satu terjemahan yang sangat bagus, melawan kematian. Cuma penulisnya saya lupa. Oke. Berarti itu terjemahan, Mbak? Itu terjemahan dari seorang pemenang Pulitzer yang nerbitin kebetulan KPG. Yang menerjemahkan satu editor senior di Gramedia, Mas Wandi kalau nggak salah. Terjemahannya bagus sekali. Pasti orang ini, Mas Wandi ini, kalau saya nggak salah Mas Wandi ya. Nanti saya salah lagi. Dia pasti tidak menerjemahkan hanya karena assignment, karena ini diterjemahkan dalam waktu panjang dan dia juga cari referensinya gitu. Jadi terjemahannya sangat bagus. Terus yang kedua tentu saja saya mau mempromosikan buku yang dapat hadiah sastra rasa. Yaitu Perkumpulan Anak di Luar Nikah dari Grace Tioso. Judulnya Perkumpulan Anak di Luar Nikah. Itu pemenang hadiah sastra rasa. Sastra rasa ini ya aku punya hadiah sastra. Iya, saya tahu. Karena salah satu finalisnya teman saya juga, Mbak. Siapa? Ayu. Oh iya. Anak Ayu Alfia Jonas. Anak Win dulu ya. Betul. Iya. Nah, soal sastra rasa sebetulnya mau bahas juga, cuma nanti aja lah ya. Kalau ada. Pernah sih diomong sama Lentera belum? Belum, makanya nanti aja Mbak, kalau misalnya mau ada lagi gitu kita bisa akan ada lagi. Iya. Itu emang setiap tahun ya? Setiap tahun. Nah, ini juga teman-teman. Jadi selain buat pengajar, Mbak Ayu concern banget sama penulis muda. Dan salah satunya penghargaan rasa itu ya. Iya. Itu kan dia jadi energinya banyak. Sebetulnya saya hanya mengerjakan, saya tuh kayak selalu merasa bahwa saya tuh hanya ngosek ubin saya sendiri. Selama ini? Makanya perlu... Sebetulnya banyak sekali ubin di dalam aula ini. Tapi saya hanya mampu mengosek ubin saya sendiri. Jadi saya ngoseknya sebisa mungkin bersih. Jadi saya nggak bercita-cita melakukan banyak hal. Tapi itu udah banyak, Mbak. Iya, tapi sebetulnya itu coupling saya, kotak saya sendiri yang saya cintai. Tapi begitu banyak hal lain yang saya tidak mampu lakukan. Tapi udah lebih dari cukup itu. Oke, yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, Pram nggak masuk, Mbak? Tentu saja Pram masuk, itu klise banget lah. Ya oke, di luar itu deh. Menurut saya yang lucu yang ada di sini juga, ini kalau nggak salah temuannya si siapa, sejarawan Sulaiman. Karena saya merasa kita nggak pernah tahu Wage Rudolf Supratman sebagai seorang penulis novel. Saya nggak tahu. Iya. Iya. Nah, memang bukunya baru ditemukan oleh seorang sejarawan baru-baru ini dan pernah dipamerkan di tim beberapa tahun lalu. Ada satu novelet kecil gitu ketemu, judulnya tuh Perawan Desa. Jadi kamu baca deh, lucu. Itu ketemu di mana, Mbak? Saya nggak tahu, saya kan cuma dapat ini nih yang coba. Aku nggak pakai kacamata. Perawan Desa. Teks ini dari penelitian Sulaiman Harahap tahun 2019. Jadi saya tahunya dari hasil penelitiannya Sulaiman Harahap. Dia tidak pokoknya ada ininya beredar si PDF-nya. Jadi lucu. Jadi Wage Rudolf Supratman tuh disinyalir pernah menulis 3 novel. Perawan Desa, Kaum Fanatik, sama apa gitu ya. Tapi yang 2 ini belum ketemu. Nah, Perawan Desa ini ya
Lucu, ini saya kutip di sini. Jadi itu makanya itu anjuran saya coba baca. Iya. Itu agak aneh sih. berarti Tapi lucu. Karena gini, ini ceritanya sebetulnya ini kayak harusnya jadi ceritanya ringan gitu ya. Tentang ada dua cewek yang sekolah dua cewek ini di Batavia gitu di sekolah, dan perjalanan mereka lagi mau naik kereta ke Bandung. Oke. Terus si yang satu ini kayaknya agak lebih serius gitu, yang satunya yang satunya sangat kayak anak kira-kira yang ngomong campur anak sekarang gitu. Anak Jaksel gitu ya. Anak Jaksel, tapi waktu itu kan campurannya bahasa Belanda. Jadi Iya. lucu. Iya. Mereka ketemu seorang cowok di Kereta itu dan baca. Ini agak aneh tapi lucu. Oke, dia tadi apa? Gadis desa ya, Mbak ya? Perawan desa. Yang ketiga jadi perawan desa. Tadi melawan kematian. Melawan kematian, terjemahan itu ya. Dari penerbitnya KPG, terus bukunya Grace Tioso, Perkumpulan Anak di Luar Nikah, sama Perawan Desa. Ini nggak klise ya. Kalau Pramudia ya udah klise banget. Oke, itu dia. Terima kasih banyak Mbak Yutami. Makasih. Sehat-sehat terus supaya energinya ada terus buat kita semua gitu ya, buat sastra Indonesia juga, buat perkembangan pemikiran kita juga gitu. Ya buat saya senang juga. Iya. Itu aja teman-teman semua. Kita nanti ketemu lagi di Lentera Talk berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.